Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelum memulai pertemuan yang kedua kali ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Untuk pertemuan kedua IPA terapan, kita akan mempelajari tentang KD 3.2, yaitu menganalisis hubungan gaya, usaha, dan energi dalam masalah gerak. Indikatornya seperti berikut. Oke. Selanjutnya yang akan dipelajari pada bab ini adalah gaya, hukum Newton, usaha, energi. Selanjutnya yang pertama kita mempelajari tentang gaya. Gaya sendiri di sini adalah tarikan atau dorongan. Berarti tarikan, tarik, atau dorong itu adalah definisi dari gaya secara umum. Nah, gaya dibedakan menjadi dua. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau sentuh berarti kan otomatis harus bersentuhan. Ini ya, berarti gaya yang timbul jika benda bersentuhan dengan benda lain. Contoh gaya gesek, gaya otot, gaya dorong. Gaya gesek bisa misal kita memindahkan lemari, berarti ada sentuhan antara lemari dengan lantai. Gaya otot, misal kita menarik busur panah, berarti ada sentuhan antara tangan dengan busur panah. Kalau gaya dorong, misal kita mendorong meja, berarti ada sentuhan antara meja dengan lantai. Kemudian gaya tak sentuh, berarti dia tidak bersentuhan dengan benda lainnya. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Ini adalah contoh dari gaya magnet, suatu magnet yang dapat menarik benda logam tanpa bersentuhan. Awalnya kan tidak bersentuhan, jaraknya jauh, ini ya. Terus kemudian bendanya tertarik ke magnet. Ini akibat gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Penggambaran gaya. Nah, gaya itu digambarkan dalam anak panah. Anak panah seperti ini. Nah, ini untuk panahnya ini menunjukkan arah gaya. Kenapa ini menunjukkan arah gaya? Karena gaya termasuk besaran vektor. Jadi dia harus punya nilai dan arah. Kemudian simbol dari gaya itu adalah F besar. F besar atau force. Sedangkan satuannya itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Alat untuk mengukur gaya itu disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Perpaduan gaya atau disebut juga dengan resultan gaya. Nah, kita lihat arah gayanya. F1 ini ke kanan, F2 ke kanan. Jadi kalau arah gayanya searah, resultan gayanya itu adalah dijumlahkan. Nah, ini gambar yang kedua, F1 ke kanan, F2 ke kiri, arah gayanya. Jadi, kalau arahnya berlawanan atau tidak searah, itu resultan gayanya adalah dikurangi. Kalau searah dijumlah, kalau berlawanan itu dikurangi. Kemudian jenis gaya itu ada 3, gaya berat, normal, dan gaya gesek. Yang pertama gaya berat. Nah, ini berarti kan ditimbulkan karena berat suatu benda. Nah, berat itu apa? Berat di sini adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, ini berat arahnya ke bawah karena gravitasi bumi atau pusatnya itu gravitasi bumi berpusat di dalam perut bumi. Jadi arah gaya berat selalu ke bawah. Ini juga ke bawah meskipun bendanya miring. Yang kedua gaya normal. Kalau gaya normal ini arahnya tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya berarti tegak lurus. Kalau miring berarti kita cari tegak lurusnya dengan sudut 90 derajat. Yang ketiga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ada dua jenis. Ada yang statis dan kinetis. Kalau statis itu diam, kalau kinetis itu bergerak. Seperti ini. Fs sama dengan mu s dikali n. Fk gaya gesek kinetis sama dengan mu k dikali n. Gaya sentripetal. Kalau gaya sentripetal ini dimiliki oleh suatu benda yang melingkar. Bentuknya melingkar. Nah, gaya sentripetal digunakan untuk mengubah arah benda. Contohnya, planet mengitari matahari, elektron mengitari inti atom. Nih, Fs sama dengan m omega kuadrat dikali r. M ini massa, omega kecepatan sudut, r adalah jari-jari dari lingkaran. Hukum Newton dibagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama, ini untuk hukum 1 Newton, ini disebut juga dengan hukum inersia atau kelembaman. Karena
Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, maka benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, ini sigma F sama dengan 0 atau gaya yang bekerja adalah 0. Jika gaya yang bekerja 0, maka bendanya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Ini inti dari hukum 1 Newton. Sekarang hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda yang bergerak sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, F ini gaya, satuannya Newton, dan M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. Untuk yang ketiga, ini adalah hukum 3 Newton, biasanya disebut juga dengan hukum F aksi sama dengan min F reaksi atau hukum aksi reaksi. Besar gaya yang diberikan oleh sebuah benda sama dengan besar gaya yang diberikan pada benda tersebut, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini kan besarnya sama, cuma arahnya berlawanan. Ini positif, yang ini negatif. C. Usaha. Usaha yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Nah, jika suatu benda yang dikenai gaya namun tidak mengalami perpindahan, maka usaha yang bekerja pada benda adalah 0. Usaha satuannya adalah joule. 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Nah, untuk persamaannya, usaha itu simbolnya sama dengan W. W sama dengan F dikali delta X. W ini usaha, satuannya joule. F ini adalah gaya, satuannya Newton. Dan delta X ini adalah perpindahan, satuannya meter. Jika delta X-nya 0 atau tidak mengalami perpindahan, berarti usahanya juga 0. Berarti suatu benda dikatakan melakukan usaha jika mengalami perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan, berarti usahanya adalah 0. Seperti ini contoh gambarnya. Ini usaha yang dilakukan pada suatu benda apabila gaya yang bekerja, ini gayanya, tidak searah dengan arah perpindahannya. Kan perpindahannya ke sana, arah gayanya ke sana. Maka secara matematis rumusnya adalah W sama dengan F cos alpha dikali delta X. F cos alpha dikali delta X. F gaya, cos alpha ini sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk antara ini, sudut yang terbentuk di sini nanti berapa derajat? Delta X perpindahan. Contoh soalnya seperti ini. Seorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya, berarti F-nya 50 Newton, sudutnya berarti ini θ-nya 30 atau cos alfanya 30 derajat, perpindahan 8 meter, X-nya 8 meter, berapa usaha? Usaha berarti W. W sama dengan F cos alfa kali delta X. F-nya 50, cos 30, 8 meter. Cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Terus delta X-nya 8 meter dikali, hasilnya adalah 200 akar 3 Joule. Selanjutnya ada energi. Energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bisa energi dari energi kimia yang kita gunakan sehari-hari untuk melakukan aktivitas, terus energi listrik, energi angin, terus energi cahaya matahari, dan lain-lain. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi energi yang lain. Bentuk energi yang pertama itu ada 3, energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Kalau kinetik ini dipengaruhi karena gerakannya. W atau EK sama dengan setengah mv kuadrat. M ini massa, V ini adalah kecepatan. EK ini energi kinetik, satuannya adalah Joule. Nah, energi potensial ini dipengaruhi oleh kedudukan benda. Misal contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Berarti kan kedudukannya berapa meter dari permukaan tanah. EB satuannya Joule sama dengan mgh, massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Massa satuan kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H ketinggian satuannya meter. Untuk energi mekanik ini adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Contohnya seperti ini. Oke.
Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, sukses selalu, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.